Yes, itu semuanya saya pikir semua orang itu sangat perlu untuk menguasai public speaking. Meskipun ada yang bilang bahwa saya tidak jago ngomong, karena sepertinya memang radio itu sudah menjadi hidup saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di podcast Bicara Bijak. Saya Faizin yang akan memandu podcast dari awal sampai akhir. Kita hari ini akan membahas tema mengenai public speaking di era digital. Dan kita kali ini ditemani oleh salah satu penyiar di Radio Suara Jombang, yaitu Bu Ninda Ahmad. Halo. Oke, halo Ibu, sehat Bu ya? Alhamdulillah. Sehat Bu ya. Ibu sebelum kesini tadi di radio dulu Bu ya? Ya, tadi, tentulah. menyiapkan apa Bu? Kira-kira kalau pagi gini di radio Ibu itu ngapain dulu kira-kira Bu? Siaran Bu ya? Siaran. Nyiarkan apa Bu? Kira-kira kalau pagi ini Jumat, terutama ini kan Jumat Bu ya? Tetap informasi kalau informasi. Berarti kan? Berita-berita di Jombang itu Bu ya? Yes. Termasuk juga berita nasional. Nah, kebetulan pagi ini tadi ada talk show interaktif, podcast seperti ini dengan kawan-kawan dari Disnaker dan juga dari HRD perusahaan-perusahaan besar yang mau ada job fair begitu. Saya nyiapin dulu. Kebetulan saya bukan hostnya hari ini. Oh gitu Bu. Makanya bisa menyempatkan di sini Bu ya. Ya, kira-kira begitulah. Oke, berarti Ibu ini sudah lama Bu di Radio Suara Jombang ini Bu kira-kira? Insya Allah begitulah. Karena sepertinya memang radio itu sudah menjadi hidup saya. Berarti sudah berapa tahun Bu kira-kira di Radio Suara Jombang ini Bu? Jangan kaget ya. Iya Bu. Ada kalau sekitar 15 tahun lebih. 15 tahun lebih, Masya Allah. Sangat lama itu Bu. Kalau 15 tahun lebih berarti dengan perjalanan yang begitu panjang Bu ya. Berarti Ibu juga sudah memiliki pembelajaran terkait public speaking Bu ya. Lebih-lebihnya mungkin sebelum di radio mungkin. Begitu. Jadi karena setiap hari saya dituntut untuk bersiaran, yang notabene siaran itu kan audiensnya tidak kasat mata gitu ya. Ada di angan-angan, sama kayak kalau teman-teman itu menjadi konten kreator itu audiensnya kan nggak kelihatan gitu, tapi ada di dalam bayangan kita atau berwujud maya begitu. Dan dari situ kemudian saya belajar berpublic speaking, yang ternyata sekarang ini di era digital lebih banyak public speaking itu kita juga praktekkan di dunia maya, sebagaimana sekarang ini. Seperti podcast kita sekarang ini Bu ya. Oke, baik Bu. Mungkin sebagai pembuka Bu ya, boleh diceritakan Bu, kemampuan berbicara di depan umum ini kan menjadi sangat penting Bu ya di era digital ini. Itu menurut Ibu seperti apa? Ya, memang sangat penting bagi siapapun. Tidak hanya profesi-profesi tertentu yang sekarang ini lebih banyak ke profesi kreator begitu, digital kreator begitu, tetapi profesi-profesi lain misalnya kayak guru, kemudian politisi, lalu kemudian penulis, meskipun penulis basicnya biasanya di balik meja gitu ya, tapi kadang-kadang juga diundang untuk menyampaikan paparan, untuk bedah buku dan segala macam. Itu semuanya perlu public speaking. Dai, ya kan? Apalagi di komunikasi Bu ya. Yes, itu semuanya saya pikir semua orang itu sangat perlu untuk menguasai public speaking. Meskipun ada yang bilang bahwa saya tidak jago ngomong, saya di balik meja aja. Tapi ada suatu saat untuk menyampaikan sesuatu kepada publik, sesuatu kepada tidak hanya publik, kepada orang lain, itu kan butuh skill untuk komunikasi itu, dan itu bisa didapatkan dari skill public speaking. Bahkan mungkin meskipun dia di balik layar, kalau ada apa-apa di depan layar kemudian harus klarifikasi kan butuh public speaking juga Bu ya. Betul banget. Dan itu dibutuhkan mungkin kemauan Bu ya, karena public speaking itu kan bicara di depan umum itu kan memang yang pertama mungkin mental Bu yang diuji Bu ya. Jadinya kita itu dipaksa untuk bagaimana ngomong di depan umum biar nggak kepleset ngomongnya Bu ya, mungkin biar di depan umum itu tidak menjadi kemudian statementnya menjadi bola liar dan lain sebagainya gitu kan Bu ya. Itu ada step-stepnya yang harus dilalui. Jadi kita nggak hanya sekedar ngomong begitu saja, kan harus terkonsep sebelumnya gitu. Biar nggak salah-salah Bu ya ngomong. Yes. Apalagi sekarang di era digital Bu ya. Nanti ngomong sedikit viral nih. Betul banget. Bahaya. Betul banget. Ya. Oke, berarti kalau sekarang ini mungkin kan Bu,
teknologi kan semakin cepat Bu ya, informasi kita dapat itu semakin cepat. Melihat juga konten kreator ini semakin tahun semakin bertambah Bu. Apalagi di TikTok itu kita bikin konten yang penting pede aja di depan kamera, entah itu dia ngomong apa kayak dia hanya bercanda kayak itu kan jadi viral, kemudian mendatangkan endorse dan lain sebagainya Bu ya. Nah, tetapi Bu, di sisi lain banyak orang yang sebenarnya mungkin pengen belajar public speaking Bu, tapi itu masih ragu-ragu, masih takut atau grogi. Nah, dari pengalaman Ibu sendiri nih, apa tantangan paling umum yang Ibu hadapi dan juga apa yang bagaimana cara mengatasinya? Dan kira-kira tantangan-tantangan itu tuh banyaknya muncul dari mana? Entah dari teknis atau teknis itu maksudnya seperti materikah atau malah dari kesiapan mentalnya? Kalau dari pengalaman Ibu. Tantangan yang sering kali muncul dalam seseorang yang ingin mengembangkan public speaking itu adalah rasa percaya diri. Kurangnya rasa percaya diri. Karena setiap orang itu pasti akan dihadapkan pada suatu kondisi yang membuat dia itu tidak percaya diri. Ketika tidak percaya diri, maka gejala-gejala fisik dan psikis itu akan muncul. Gitu. Kalau gejala fisiknya biasanya terus ndredeg gitu ya, grogi, tremor, lalu kemudian keringat dingin keluar, lalu tanpa sadar itu mungkin tangan kakinya gemetar gitu ya, megang mic itu bergetar. Gejala fisik gitu ya. Secara psikisnya itu secara tidak langsung akhirnya kemudian membuat orang jadi menunduk, ngomongnya tidak pede, lalu kemudian bahasanya jadi belibet, terus lupa segalanya padahal sebelumnya udah diangan-angan, sudah dipersiapkan, udah dihafal, tapi langsung blank begitu. Nah itu hanya gara-gara tingkat kepercayaan diri yang tidak cukup gitu. Dan tingkat kepercayaan diri itu setiap orang pasti mengalami masalah itu. Jadi ketika orang pertama kali mulai belajar public speaking gitu, dia pasti mengalami masalah kurangnya kepercayaan diri. Pun juga bagi orang yang sudah sudah expert. Jangan dikira orang yang sudah expert itu dia selalu pede di setiap waktu. Kadang pada kondisi-kondisi tertentu ketika dia harus tampil di suatu event atau di suatu forum yang di situ ketemu dengan orang-orang baru, orang-orang dengan jabatan atau posisi yang jauh lebih tinggi dari dia juga akan mengalami itu gitu. Mengalami itu pasti. Waduh, aku nggak pede nih. Aduh, aku tremor nih. Aku ndredeg nih dan sebagainya gitu. Tetapi bukan masalah tidak pedenya atau bukan masalah groginya. Ini adalah permasalahan bagaimana kita bisa mengatasi itu semua. Bagaimana kita bisa memanage itu semua. Bedanya dengan yang pemula, kalau yang pemula itu biasanya itu memanagenya itu masih belajar sehingga groginya itu kalau rentang waktu gitu bisa jadi sampai 5 menit gitu grogi terus gitu. Tapi kalau yang sudah expert nggak sampai 1 menit 2 menit dia sudah bisa mengatasi situasi gitu. Jadi mungkin dari awal cuma dredeg gitu aja, setelah mengetahui kondisi dan sudah bisa menguasai situasi, udah hilang deh groginya, udah nyantai, udah ngomong itu udah enak dan ya sudah jalan begitu aja gitu. Jadi kayak udah dapat momennya gitu Bu ya. Kita sudah melihat bahwa audiens ini sudah memperhatikan kita gitu. Jadi kita dan dari materi pun kita sudah nyampe gitu Bu ya, akhirnya bisa diteruskan. Jadi skill untuk memanage kepercayaan diri atau tingkat grogi itu yang sangat diperlukan. Berarti di situ. Mungkin awal berarti sebelum public speaking itu mungkin kepercayaan diri dulu Bu ya yang dimantapkan, bukan segi materi atau bagaimana? Sebenarnya simultan sih itu, simultan. Jadi semakin kita berpraktik public speaking, semakin kita sering tampil di depan umum, maka justru itu akan semakin meningkatkan kepercayaan diri. Alih-alih orang bilang bahwa aku nggak pede mau ngomong di depan umum, tapi ketika semakin orang itu banyak ngomong di depan umum, dia akan semakin pede gitu. Jadi pengalaman yang berbicara Bu ya. Yes. Jam terbang. Iya. Gitu. Semakin banyak jam terbang kalian semakin pede. Iya. Kalau saya sendiri Bu ya, itu dulu belajar pertama kali public speaking itu Bu di pondok. Yes. Jadi dulu saya ketika mondok itu ada yang namanya muhadharah. Muhadharah itu kan kayak belajar khotib Bu ya. Yes.
itu pertama kali saya belum naik panggung Bu ya, sore itu kan sudah ada jadwalnya. Nah ketika saya melihat jadwal aja saya udah gemeteran Bu, jadi saya udah deg-degan, udah nyiapin materi. Jadi dulu saya nyiapin itu selembar folio itu Bu, saya siapkan. Ketika malam itu, ketika salam hilang semuanya Bu, langsung hilang semuanya, keringet dari semua keringetan dan tangan ini gemeteran Bu. Jadi ketika melihat mic, dan yang semakin membuat saya grogi adalah ketika audiens sadar saya ini deg-degan. Waduh, itu anak-anak kan pada ketawa itu, jadi saya semakin grogi. Cuma poin maksudnya ketika saya mengingat lagi adalah ketika di materi itu Bu, saya ingat satu poin. Nah ketika ingat satu poin itu jadi ingat semuanya. Nah mulai dari situ saya belajar, ketika saya sudah turun dari mimbar, setelah mau turun saya belajar, oh ternyata kalau saya sendiri Bu ya, karena orang kan berbeda-beda. Kalau saya sendiri ternyata ketika saya menyampaikan sesuatu, saya cukup mengingat poin-poinnya aja. Nanti ini penjelasan dan sebagainya ini kita improve. Yang penting sesuai dengan tujuan dari poin ini tadi. Kalau saya dulu gitu Bu. Jadinya sampai sekarang pun saya kan saya juga ikut di organisasi Bu ya. Sampai sekarang pun saya entah jadi materi, entah jadi MC dan sebagainya, saya nggak pernah baca yang sampai bawah Bu. Jadi saya cuma baca poin-poinnya aja. Yang penting saya tahu mau menyampaikan apa. Awal juga saya kadang masih grogi karena audiensnya berbeda dan sebagainya. Tapi ketika saya sudah dapat poinnya, saya bisa meneruskan itu. Saya sekarang saya balik tanya ya. Yang pertama kali kamu groginya kira-kira berapa persen? Pas waktu pertama kali tampil? 100%. 100%. Kemudian tampil kedua, udah berapa persen tuh? 80%. 80%. Tampil yang ketiga? 50%. Terbukti kan? Terbukti. Artinya bahwa semakin sering kita tampil, maka semakin turunlah tingkat nervousnya itu, kegrogiannya Bu. Dan itu terbukti. Tapi ketika pertama kali kita tampil, kemudian nervous dan kita kapok nggak mau tampil lagi, ya udah selamanya kan seperti itu. Kalau saya dulu malah tertantang Bu, kok saya bisa sampai keringetan dan deg-degan gini loh Bu. Jadinya saya tertantang untuk ini saya harus improve ini gitu. Iya. Asik Bu. Nah selanjutnya Bu, dari pengalaman Ibu sendiri Bu ya, karena pengalaman ini kan pelajaran paling penting Bu ya, salah satunya. Ibu pernah nggak sih menghadapi situasi komunikasi publik itu yang sulit banget? Nah, pas pada saat hal itu, bagaimana cara Ibu ngatasinya tuh Bu? Entah audiensnya atau entah materi Ibunya gitu. Pastilah pada saat tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu yang mungkin Bu ya, pas jadi narasumber mungkin gitu Bu ya. Jadi narasumber tidak bisa menjawab pertanyaan dulu itu, terus kemudian greweli begitu ya. Dan semakin kesini semakin saya tahu bahwa kita itu memang manusia, tidak ada yang sempurna. Se-expert-expertnya kita, kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bisa kita ketahui karena memang kita masih belum mengetahui, atau memang itu di luar dari jangkauan kita gitu ya, atau di luar dari keahlian kita begitu. Nah pada saat kita tindak sebagai narasumber misalnya, kemudian ditanyain dan ternyata kita tidak bisa menjawab, jangan mengada-adakan gitu. Seadanya aja Bu ya. Kita harus jadi narasumber yang jujur gitu. Kalau nggak bisa jawab ya udah bilang aja nggak bisa jawab, jangan diada-adakan. Kalau diada-adakan biasanya justru malah itu muncul groginya, malah muncul kelihatan kayak semacam nggak siap begitu. Bilang aja, mohon maaf saya ini masih belum tahu ya, nanti coba saya tanyakan ke ahlinya misalnya, seperti itu. Itu sih. Terus kemudian yang berkesan juga adalah pada saat ini nih nge-MC, terus kemudian ada yang salah. Mungkin kalau bahasa Jawanya kepelincu gitu Bu ya. Kepleset ngomongnya, atau bisa juga ini acaranya kebalik. Oh gitu. Acaranya kebalik. Oh my god. Jadi bingung Bu ya, ngeblank Bu ya. Yes. Tapi saya kemudian ya santai aja gitu, berusaha untuk menenangkan diri. Itu pasti shock, aduh gimana ya ini gitu. Tapi berusaha untuk menenangkan diri, dan kemudian
menyampaikan kepada audiens, mohon maaf ada kesalahan, mohon maaf sekali saya ralat gitu. Itu Jadi sih. gimana caranya escape dari momen itu Bu ya, bukan terus terkungkung dalam momen itu. No. Kalau terkungkung ya udah akhirnya kan bingung gitu. Malah bingung semuanya Bu. Jadi tantangannya itu memang sulit Bu ya, karena di depan umum, di depan banyak orang yang semua pandangan itu tertuju ke kita utamanya Bu ya. Sebenarnya nggak sulit sih, tapi menantang gitu. Menantang. Kalau sulit itu kesannya Nggak bisa gitu Bu ya. Tapi kalau menantang ini sesuatu yang harus kita taklukkan gitu. Oke Bu. Jadi di era digital ini Bu, public speaking itu kan tidak hanya dilakukan secara langsung Bu ya, tapi sekarang itu banyak dilakukan secara online di media online seperti mungkin webinar, podcast seperti kita ini Bu ya. Nah, menurut Ibu apa sih perbedaannya Bu? Karena Ibu kan mungkin melalui beberapa era Bu ya, era yang public speaking secara langsung, sekarang di radio, lalu sekarang online gitu Bu ya. Perbedaannya apa dan menurut Ibu pendekatannya itu bagaimana Bu? Apakah ada perbedaan yang sangat signifikan? Beda banget ya. Tetapi ketika dijalani ya enjoy aja sih, sama sebenarnya. Jadi pertama kali saya dulu itu belajar public speaking, saya ingat masih mahasiswa atau masih SMA, ya lupa saya. Pokoknya masih muda banget masih unyu-unyu. Masih belum mengenal dunia luar Bu ya. Belum. Itu diminta untuk latihan hitoba begitu di tibaan itu loh. Di tibaan itu gitu kan. Berarti di kampung itu Bu. Di kampung. Terus kemudian saya diminta untuk latihan hitoba. Ya sudah, dari awal saya bikin teks begitu dengan audiens yang kelihatan banget. Lalu kemudian karena waktu itu masih belum ada media sosial ya. Itu pertama kali audiensnya kalangan muda atau tua Bu? Pertama kali Bu public speaking. Kalangan muda Bu ya. Teman-teman, anak-anak muda. Anak-anak muda. Ya itu. Ya sudah. Tantangannya adalah memang waktu itu ya saya asal membaca bukan membaca ya, saya menghafalkan. Ya emang benar-benar udah hafal gitu. Tapi saya merasa bahwa ini saya sudah hafal, saya sudah menyampaikan dengan baik, tapi kenapa mereka tidak begitu memperhatikan gitu? Oh ternyata saya harus saya bikin lagi ya setelah itu ya, bikin lagi teks itu yang kira-kira ada jokesnya sehingga mereka merasa lucu, kemudian mereka ketawa. Terus kemudian besok lagi saya coba bikin lagi, oh ternyata saya harus bikin pertanyaan kepada mereka. Pertanyaan misalnya kira-kira kalau kakak-kakak bukan kakak-kakak waktu dulu ya, tapi biyen ki celokane mbak-mbak ya. Mbak-mbak. Kira-kira kalau mbak-mbak kalau datang ketibaan gitu nyari nyali pahala apa nyali berkat ya? Tanya gitu. Jadi diselipkan jokes-jokes kayak gitu Bu ya. Terus mereka jawab, pahala gitu, nggak mau kan bilang berkat gitu. Oh ternyata saya menemukan itu. Artinya bahwa ketika kita interaksi dengan orang secara langsung di depan kita, maka ya saat itu pula kita mendapatkan respons. Saat itu pula kita mendapatkan respon. Itu. Nah, ketika saya masuk di radio, Mas Pak Izin, masuk di radio, lalu kemudian saya berbicara di radio, saya harus membayangkan bahwa pendengar saya banyak. Pendengar saya ratusan ribuan bahkan gitu. Dan itu tingkat nervous saya sangat tinggi sekali gitu. Padahal di radio itu Bu ya? Yes, di radio sangat tinggi sekali, saya berdebu banget. Waduh, aku tidur kono sak Jombang waktu itu. Benar setelah saya siaran ada banyak yang komen. Sama hampir persis kayak di media sosial. Zaman waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2004-an itu. Ada banyak yang komen, saya mendengarkan loh. Oh, ternyata saya harus improving berimajinasi bahwa saya itu berada di banyak orang gitu, dan itu tantangannya. Nah itu ya ketika saya masuk di radio, saya sudah bisa menaklukkan. Lalu di era digital saya harus beradaptasi dengan tayangan audiovisual. Yang tadinya saya sudah terbiasa ngomong di radio, kemudian hanya audio saja yang keluar, lalu kemudian saya podcast nih gitu, bikin konten nih yang wajah saya harus keluar gitu, suara saya harus keluar, dan itu harus sinkron. Maka saya juga harus belajar lagi, saya harus merapikan
apa namanya, merapikan kostum saya, kerudung. terus kemudian makeup saya juga harus saya perhatikan. Yang sebelumnya kalau di radio saya nggak ngereken gitu. Cuma suara aja Bu ya. Meskipun saya nggak pakai bedak, saya nggak pakai lipstick. Orang juga nggak tahu. Saya di situ. Nah, di samping itu saya juga harus membayangkan pula bahwa ketika di audiovisual ini saya juga harus membayangkan bahwa yang nonton juga banyak. Gitu. Itu sih tantangannya. Tapi ada satu hal, ada beberapa temen itu yang dia udah biasa siaran di radio ya. Udah biasa siaran di radio, udah biasa ngomong, lancar banget kalau ngomong di radio. Tapi ketika dihadapkan pada audiens yang real, itu agak susah. Malah begitu Bu ya. Ada loh. Karena mungkin di radio itu dia nggak langsung berhadapan sama orang mungkin Bu ya. Gitu. Jadinya tantangannya berbeda. Ada yang seperti itu dan itu tidak sedikit. Jadi tidak mesti. Memang harus apa namanya, tantangannya beda-beda gitu. Malah kalau di radio mungkin karena mungkin gini ya Bu ya, kalau di radio itu kan nggak ketemu orang, jadinya kita bisa leluasa mungkin ngomong, lihat teks juga orang nggak tahu kalau kita lihat teks kan Bu. Kalau misalnya secara langsung kan mungkin orang itu melihatnya kita jadi pusat perhatian ya, apalagi entah MC moderator kan kita awalan dulu yang ngomong Bu ya. Jadi begitulah. Kalau ngelihat teks itu kelihatan orang malu kita Bu ya, gitu. Jadi tantangan-tantangan gitu. Termasuk juga di tayangan audiovisual seperti ini kadang-kadang kita juga harus memperhatikan ini teks, set juga Bu ya, biar nggak ya tertata rapi Bu ya lah. Ya. Kayak gitu. Gitu, tantangannya udah beda sih Mas Faizin. Berarti sepengalaman Ibu gitu Bu ya, dari yang langsung kemudian ke radio lalu ke kanal YouTube mungkin sekarang Bu ya, tantangannya berbeda-beda. Lalu berarti Bu kira-kira menurut Ibu juga ini media digital ini justru akan membuka lebih banyak peluang Bu ya bagi masyarakat untuk belajar public speaking ini Bu ya? Pasti. Pasti. Jadi lewat mungkin autodidak, bahkan bisa Bu ya autodidak di YouTube mungkin ngelihat orang-orang sudah belajar itu semua. Di media sosial itu orang-orang netizen itu sudah lebih mudah untuk mengupload konten mereka, berbicara dalam tanda kutip apapun yang dibicarakan, mereka sudah pede untuk ngomong itu. Itu sebenarnya udah public speaking. Cuman sekali lagi harus digarisbawahi bahwa public speaking itu bukan hanya sekedar bicara. Public speaking itu adalah bagaimana kita berbicara dan pesan kita itu bisa diterima oleh audiens. Itu sih. Itu sebenarnya. Itu Bu ya. Bisa nyampe di hati. Kalau kita berbicara dari hati, insya Allah audiens juga akan menerimanya dengan hati. Berarti bukan sekedar ngomong Bu ya, tapi pesan apa yang mau disampaikan. Gitu Bu ya, public speaking. Oke. Jadi menurut Ibu juga kira-kira apa manfaat terbesar yang Ibu rasakan selama berpuluh-puluh tahun ini Bu? Ibu mempunyai kemampuan berbicara di depan umum nih. Mas tak bilangin bahwa public speaking itu bisa meningkatkan nalar kritis kita loh. Nalar kritis dalam artian pemikiran Bu ya berarti ya. Itu yang saya alami ketika semakin banyak saya berbicara dengan orang, kemudian ketika saya berbicara di depan umum, kemudian tiba-tiba ditanya sama audiens, mau tidak mau saya harus berpikir. Sama tanya ke saya, mungkin sebelumnya belum terkonsep di pikiran saya harus mencari jawaban yang pas. Itu setiap hari kan kita harus dilatih seperti itu. Maka secara tidak langsung keterampilan untuk berpikir kritis dan sistematis itu juga terasah secara tidak langsung melalui public speaking. Public speaking Bu ya. Jadi kayak misalkan kita dalam suatu forum atau dalam satu seminar yang kemudian itu belajar hal baru, lalu kita berkomunikasi dengan audiens dan itu membutuhkan nalar kritis sehingga audiens itu juga bisa puas dengan jawaban kita gitu Bu ya, dan juga bisa maksimal kan Bu, agar kita ini ketika menjadi penyampai pesan itu nggak cuma sekedar ngomong kan Bu ya. Itu. Terus kemudian hal yang sangat bermanfaat bagi saya pada saat saya belajar public speaking itu adalah kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi baik dengan banyak orang maupun dengan
komunikasi interpersonal sama orang, bagaimana kita berbicara dengan orang lain. Orang itu yang sudah menguasai public speaking biasanya ketika ngomong dengan orang yang belum kita kenal, biasanya mereka udah bisa nangkep, orang ini enak banget kalau ngomong. Jadi bisa ngeflow Bu ya ngomongnya. Oh kalau ngomongnya kayak gini, kayaknya dia bisa public speaking nih karena ngomongnya enak, ngobrolnya enak, dan dia gampang nangkep gitu Bu. Ya. Satu lagi, kadang ini ada kayak semacam, karena di public speaking itu kan ada, kalau Mas Faizin tahu ada dasar teknik public speaking itu kan ada 3 V ya, visual, voice, dan yang satunya adalah verbal, gitu 3 V Bu ya. Visual, voice, verbal ya. Verbal gerakan tubuh. Verbal sih saya lupa yang satunya. Yang satunya visual ya ini ya. Kemudian voice itu intonasi. Di voice itu ada intonasi. Jadi di public speaking itu kan bagaimana kita juga memperhatikan intonasi, cara kita berbicara, intonasinya seperti apa, tone-nya segini apa segini. Gitu. Nah, berarti setiap kalimat itu mana waktunya tinggi, mana waktunya rendah, gitu Bu ya. Gitu. Jadi orang yang terbiasa berpublic speaking biasanya cara berbicaranya juga akan sangat dipengaruhi oleh cara dia berpublic speaking itu. Dan yang paling kelihatan biasanya intonasinya, ngomong dengan orang itu. Gimana Bapak? Gitu. Coba misalnya kayak teman-teman yang customer service itu, kan enak banget. Oh iya Bu, benar-benar. Nah, itu secara tidak langsung akan kebawa dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Setiap berbicara sama orang Bu ya, dan orang bakalan enak kalau ngobrol dengan kita Bu ya. Itu. Manfaatnya di situ. Jadi bisa mengasah banyak hal Bu ya, dan juga mungkin yang dulu itu Bu, kalau saya belajar public speaking itu yang paling susah adalah ini apa sih, bibir ngomong itu susah gitu Bu, apa ya kalau bahasanya Bu ya, bibir ngomong susah. Ini otak ini sudah ini Bu mempersiapkan bahwa mau ngomong ini, tapi ketika ngomong itu belibet, belibet ngomong Bu maksudnya. Masih belum sinkron antara otaknya sama belibet ngomong apa gitu, belibet gitu Bu, entah kecepatan atau apa gitu sih. Itu sih kesulitan saya mungkin sampai sekarang sih Bu. Kalau itu. Nah kalau itu harus artikulasi maksudnya. artikulasi. Kalau dulu saya diajarin sama guru saya itu harus ini Bu, apa senam mulut ini Bu yang humming. Gitu-gitu ya. Oh, itu namanya apa Bu? Humming. Jadi senam mulut gitu Bu ya. Bisa humming, terus kemudian sering membaca, berlatih membaca misalnya caca, cici, cucu, cece, apa yang kayak gitu ya. Kalimatnya yang pakai vokal yang sama gitu. Itu banyak tuh di Google, coba cari banyak banget. Terus kemudian membaca lantang. Jadi membaca apapun misalnya ini ada apa ya di sini, ya dibaca misalnya. Dibaca lantang, bukan gremeng ya. Lantang gitu. bukan nyentak Bu ya, lantang itu ya. Tapi tinggi Bu ya. Bukan. Apa sih di situ coklat love. Coklat love misalnya kayak gitu. Mana sih? Tulisan nggak ada tulisan apa di sini. Itu Bu. KPI Studio. Gitu, KPI Studio. Jadi Universitas Hasyim Asy'ari. Universitas Hasyim Asy'ari. Nah itu mulutnya memang benar-benar harus dibuka untuk menghilangi belibet. Dan itu juga menentukan intonasi suara Bu ya. Artikulasi juga itu. Artikulasi ya. Mas Faizin biasa ngaji kan? Ngaji ya Bu. Oke. Kalau udah biasa ngaji, kemudian tiba-tiba 1 minggu gak tahu buka Quran, oke? Wah, itu langsung lupa Bu, yang berapa alif itu As. Kak minggu, saulan misalnya. Itu lupa tajwid, lupa semuanya Bu, lupa itu. Udah lama 1 bulan jauh dari Al-Quran, ya Allah. Nah terus kemudian tiba-tiba sama calon mertuanya, ayo maco. Bacaan ayat surat ini gitu, surat ini. Yusuf misalnya kayak gitu. Terus kamu baca di depan mertua, mudah-mudahan nggak terjadi ya. Karena udah 1 bulan nggak ngaji. Iya, Bu. Ya Allah, nih mulut rasanya nggak enak banget dibaca, ini kayaknya susah gitu. Itu. Tapi ternyata ketika sudah 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, sudah mulai lancar lagi. Merasa gitu nggak? Iya Bu, iya sering-sering. Itu sama kayak kita public speaking. Gitu. Soalnya kalau saya misalkan saya kan
beberapa kali kadang ngisi materi di teman-teman organisasi di IPNU Bu ya, itu kalau misalkan lagi 1 bulan tuh banyak ngisi materi, saya lancar Bu. Lancar. Tapi kemudian kalau 1 bulan nggak ada, 2 bulan nggak ada, itu banyak. Padahal ini materi yang sama yang saya sampaikan kemarin gitu loh Bu. Karena gitu di depan. Makanya sebelumnya latihan dulu di depan kaca gitu, ngomong dulu. Gitu di depan kaca Bu ya. Yes, di depan kaca. Atau kalau saya biasanya tuh sukanya pas waktu motoran gitu, ngomong dewe. Oh iya. Gitu. Saya kalau di depan kaca itu malu lihat muka saya sendiri Bu. Merasa gimana gitu kalau saya ngomong. Ya Allah, oke. Gitu. Bu, kalau sepengalaman Ibu sendiri, apa momen paling berkesan nih Bu ketika public speaking? Mungkin ketika Ibu ngingat itu tuh senyum sendiri, atau ketika ngingat itu tuh malu gitu Bu pas melaksanakan public speaking, entah itu secara langsung, secara nggak langsung mungkin Bu, yang paling berkesan yang masih Bu ingat. Saya sampai sekarang itu pokoknya yang paling berkesan, karena mungkin aktivitas public speaking saya banyak, cukup banyak ya. Itu yang paling berkesan adalah ketika saya menjadi moderator. Moderator apa itu Bu? Di apapun, diskusi, di acara diskusi, di FGD, forum group discussion, karena itu menantang banget itu. Karena saya melihatnya kalau moderator biasanya kan hanya gimana ya, moderator itu butuh taktik tersendiri gitu, butuh taktik tersendiri sehingga dalam sebuah diskusi itu hidup, tapi tidak meninggalkan kesan analitisnya gitu. Di sebuah forum-forum diskusi seperti itu, meskipun saya bertindak sebagai moderator, saya harus bisa memahami konteks persoalan yang didiskusikan. Itu tantangan banget itu. Ada saya nggak ngerti misalnya diskusi tentang pertanian. Waduh, saya harus belajar tentang pertanian dulu ini. Kalau nggak gitu nggak dapet feel-nya. Sehingga ketika saya membuka sesi diskusi mulai dari awal, itu saya bisa bikin pantun, kemudian saya bisa menguak data, menguak fakta, lalu kemudian memunculkan bridging dari data fakta itu, kemudian ada bridgingnya, lalu disampaikan dilemparkanlah ke narasumber. Itu perpindahan yang menurut saya sangat epic begitu. Tidak hanya sekedar hari ini kita akan diskusi tentang komunikasi dan sudah hadir narasumber kita kan, nggak hanya sekedar begitu saja, tetapi ada kayak semacam menyuguhkan sebuah data dan fakta yang menjadi pemantik awal, hanya 3-5 kalimat begitu, pemantik awal untuk audiens, sehingga kemudian mereka sudah ternyata masalahnya ini, maka saya harus mendengarkan nih paparan dari narasumber ini gitu. Dan itu yang sangat menantang banget bagi saya. Apalagi ketika di forum-forum seperti itu, kita sebagai moderator itu harus benar-benar memahami ketika yang ngomong ini, pembicara ini menyampaikan materi Bu ya. Dan di akhir itu kan kita harus narik kesimpulan. Dan kita harus benar-benar memahami kesimpulan itu selama waktu tersebut Bu ya. Itu kan butuh skill juga Bu ya, memahami itu Bu ya. Banget. Kemudian memanggil narasumber itu tidak hanya sekedar saya persilakan kepada Bapak model-model MC gitu. Bukan seperti itu, tapi baik, saya undang Bapak Faizin untuk bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum gitu. Itu juga butuh skill. Itu nggak apa-apa disampaikan seperti itu. Ternyata saya menggunakan model seperti itu, audiens merasa sangat nyaman gitu, dan narasumber juga merasa sangat nyaman karena dengan sapaan, kemudian ada pertanyaan apa kabar gitu, kayak ini sudah diuangno banget gitu. Jadi merasa dihargai sebagai pembicara gitu. Begitu, dan merasa dekat juga dengan moderatornya. Menurut saya itu yang paling menantang ketika gitu pegang sebuah acara. Apalagi di acara-acara diskusi yang nanti itu misalkan audiensnya mahasiswa yang kritis-kritis itu Bu ya. Itu yang paling menantang. Jadi diskusinya tidak kaku. Gitu. Bisa mengalir lancar gitu Bu ya, dari awal sampai akhir. Oke. Nah, kalau saat berbicara di depan publik nih Bu, bagaimana sih cara agar menjaga pesan ini Bu bisa disampaikan dengan baik tapi tidak menyinggung audiens?
itu harus dikonsep dong. Harus dikonsep dari awal Bu ya. Iya. Harus dikonsep. Enggak, biasanya kan kalau saya sendiri itu gimana caranya biar nggak nyinggung, apalagi kalau saya kemarin itu kan ketika Posmaru juga menjadi moderator Gus Ipang Bu ya, Gus Ipang Wahid, itu gimana caranya saya nggak nyinggung, kata-kata saya ini nggak nyinggung pembicaranya maupun teman-teman yang sedang Posmaru gitu Bu. Itu kadang masih kesulitan. Nah kalau menurut Ibu gimana caranya itu Bu biar scripting itu Bu ya? Iya. Berarti di scriptingnya itu harus mateng Bu, iya, jadi kalau kita mau tampil apapun itu kita harus konsep, kita mau ngomong apa gitu, kita mau ngomong apa, kita tulis gitu. Termasuk juga pas waktu apapun saya aja sampai dengan sekarang ini kalau mau MC apapun itu pasti akan saya tulis skrip apalagi MC ya, moderator juga saya tulis, saya mau ngomong apa nanti, openingnya seperti apa, saya tulis dulu, kemudian bukan saya hafalkan ya, mungkin kalau Mas Faizin lebih suka poin-poinnya gitu ya, karena memang sebelumnya sudah terbiasa, saya pun juga begitu. Pada akhirnya mungkin di awal-awal saja skripnya secara lengkap saya tulis, di bawahnya udah ngalir dengan sendirinya. Yang penting tidak keluar dari konteks itu. Yang penting itu disiapkan konsepnya, karena kalau tidak kita siapkan konsepnya ya nanti saya mau ngomong apa ya, nanti ngomongnya salah dan sebagainya. Terus kalau kayak gitu belarah ke topik yang lain malah Bu ya. Nah, kalau misalnya nih Bu, misalnya kita ada di acara atau enggak Ibu lagi podcast sama ya itu tadi Bu, misalnya kayak ini lagi di Snaker dengan HRD besar misalkan. Nah itu cara agar Ibu nggak nyinggung ya tetap harus skripnya di itu Bu ya, atau enggak gimana sih kalau Ibu nyari poin biar ini nggak nyinggung, misalkan posisinya Ibu lagi podcast dengan Disnaker atau HRD besar itu Bu. Jadi gini, kalau kita mau podcast misalnya nih, kita harus bikin chemistry dulu sama narasumbernya. Jangan kemudian tiba-tiba datang, tiba-tiba ditanyain. Kalau sebelumnya kita sudah kenal enak, tapi kalau belum kenal kita harus bangun chemistry dulu gitu. Iya. Jadi sebelumnya kita ngobrol dulu sama narasumbernya. Sebelum on cam. Yes, sebelum on cam kita harus ngobrol dulu. Lebih-lebih kalau saya lebih suka sedikit menyinggung secara personal. Misalnya begini, Bapak dari mana? Aslinya mana? Gitu. Misalnya saya asli Jombang, Mbak. Atau saya asli Lamongan Mbak, misalnya kayak gitu. Oh Lamongan mana Pak? Gitu. Misalnya gitu, saya Lamongan Paciran. Paciran ya Pak ya. Tempatnya iwak nih Pak. Misalnya tempatnya ikan itu Pak. Oh enggak Mbak, di sana tuh gini. Itu kan membangun kedekatan gitu. Saya punya teman Pak di Paciran itu. Di mana? Misalnya kayak gitu. Akhirnya kan kita ngobrolnya jadi enak gitu. Meskipun hanya sekedar tahu oh ini orangnya dari sini. Siapa sangka dengan ngobrol seperti itu kita akan tahu kalau orang Lamongan biasanya karakternya kayak gini. Kan nanti karakternya gitu ya Bu ya. Nah, dari obrolan itu Bu ya. Obrolan itu oke. Dari situ kita sudah lumayan agak paham sedikit secara personal ya, nggak sampai dalam-dalam sih gitu. Nggak yang melewati batas. Enggak. Apa yang misalnya kan dinas di sini udah berapa lama Pak gitu. itu bisa. Jadi udah dapet, abis itu terus nanti kita tanya Pak, nanti kita ngobrolin tentang apa? Ngobrolin tentang apa? Temanya ini, berarti poinnya apa. Nanti kita bagi beberapa segmen gitu ya. Nanti Bapak yang awal kita bahas tentang ini, segmen yang kedua nanti kita bahas ini dan sebagainya. Jadi diomongin dulu, jangan tiba-tiba kemudian langsung duduk di sini kemudian langsung ngobrol gitu nggak ada chemistry ya. Malah banyak tersinggungnya nanti Bu ya. Bukan tersinggung sih, lebih pada biasanya orangnya tidak siap. Gitu. Kurang siap. Lebih tepatnya kurang siap. Nah, kalau yang ngomong tentang tersinggung itu biasanya ada materi-materi yang boleh untuk di-up, ada materi yang Mbak, tapi ojo diomongno lho ya iki kok. Ketika ngobrol sebelum on cam itu Bu ya. Gitu. Ini offline off air saja. Ini off air saja gitu. Off the record saja. Nggih Pak, nggih siap gitu. Jadi yang dimaksud menyinggung Mas Faizin yang dimaksud Mas Faizin menyinggung itu yang seperti apa? Yang mungkin ketika kita mungkin
ketika kita jadi podcaster gini Bu, ya biar bahasan kita itu nggak menyinggung atau bahasan kita ini nggak mengganggu perspektif orang atau enggak, gimana ya Bu? Maksudnya menyinggung itu kayak orang itu ketika ngedenger loh kok ngene. Nah, gitu loh Bu. Makanya itu tadi harus disamakan visinya dulu. Nanti kita ngobrol tentang ini karena tujuannya ini. Atau karena tujuannya ini Pak, maka nanti yang kita bahas ini gitu. Tidak sampai keluar. Jadi diwajibkan sebelum entah itu FGD, sebelum podcast dan sebagainya kita harus ngobrol dulu Bu ya sama narasumbernya Bu ya. Iya. Biar nyambung, biar chemistry-nya dapet. Kalau chemistry-nya dapet, kita obrolannya juga lebih enak, lebih luas gitu Bu ya. Gitu sih. Oke, Bu, banyak orang ini kan kalau kita bicara public speaking Bu ya. Banyak orang itu kan nganggapnya kalau ada orang yang belajar public speaking berarti dia cuma hanya jadi MC katakan, jadi moderator, jadi motivator. Nah, gimana Ibu mandangin itu? Karena kalau orang lihat, katanya apa awakmu misalnya itu, mau kemana? Aku mau belajar public speaking. Oh, mau jadi MC ya. Nah, biasanya kan gitu Bu, pandangan orang secara umum Bu ya. Gitu. Itu yang harus kita rubah mindset kita. Harus kita rubah mindsetnya bahwa public speaking itu keluarnya bukan hanya untuk MC. Public speaking itu untuk semua kebutuhan, untuk semua kebutuhan. Profesi apapun itu saya rasa butuh yang namanya skill public speaking. MC, moderator, kemudian content creator, apa itu adalah salah satu bagian saja dari produk-produk public speaking. Salah satu bagian dari profesi digital creator, profesi apa sih namanya? Profesi di zaman sekarang ini sekarang. Ya, pokoknya yang kayak gitu-gitulah. Era digital sekarang. Selain itu banyak banget nih guru, terus kemudian advokat. Itu kan mereka juga butuh public speaking kan, ketika mereka ada di sidang. Terus membela kliennya, kalau nggak punya skill public speaking nggak bisa. Diragukan. Nah, bagaimana kemudian mereka menjadi advokat yang baik ketika menyampaikan pembelaan terhadap kliennya? Ada skill khusus yang bisa diterapkan agar pendengarnya itu bisa memahami konteksnya, kemudian bisa terpengaruh gitu loh. Dengan mungkin bahasa sesederhana mungkin Bu ya. Iya. Jadi public speaking itu adalah bukan tentang kita bicara saja, tapi bagaimana kita mempengaruhi orang. Termasuk juga dai, ya kan, Pak Kiai, Pak Ustadz itu ngomong ngendikannya itu kalau tidak diatur secara tidak langsung beliau juga sebelumnya sudah belajar public speaking gitu. Meskipun tidak secara teoritis gitu. Iya. Secara pengalaman Bu ya mungkin. Terus kemudian yang jualan-jualan tuh kan sales marketer itu juga butuh public speaking loh. Apalagi sales gitu Bu ya. Kalau meyakinkan bahwa produk ini itu penjualan bisa meningkatkan penjualan toko ataupun apa itu kan butuh skill juga Bu ya, skill ngomong. Dan itu salah satu produk dari public speaking Bu ya. Konselor. Itu juga psikiater Bu ya. Itu semuanya. Jadi gitu teman-teman. Jadi public speaking itu bukan hanya MC Bu ya, tapi banyak kayak content creator dan sebagainya. Itu produk-produk public speaking yang orang itu nggak sadar kalau itu tuh public speaking gitu Bu ya. Selama ini tuh kita nganggapnya kan ya content creator karena mungkin ada bahasa content creator itu mungkin Bu ya, karena zaman sekarang itu kan semua yang bikin video di TikTok dibilang content creator dan sebagainya gitu. Padahal itu bagian dari public speaking gitu Bu ya, bukan hanya MC, bukan hanya moderator gitu. Kalian jadi manajer di sebuah perusahaan itu juga butuh public speaking loh. Cara ngomongnya, cara interview gitu Bu ya. Iya, jadi juru bicara apalagi. Itu butuh public speaking Bu ya. Jadi public speaking itu bukan cuma gimana caranya kita mengatasi grogi dalam ngomong Bu ya, tapi cara mempengaruhi orang, terus cara menyampaikan pesan dengan baik dan tetap relevan dengan tujuan pesannya gitu Bu ya. Oke. Nah, terakhir Bu, mungkin
Ibu sebagai penyiar radio, sebagai orang yang berkecimpung di dunia public speaking cukup lama, kira-kira pesan apa nih Bu yang ingin Ibu sampaikan ke pendengar kita, ke pendengar podcast Bicara Bijak agar mereka ini lebih berani bersuara dengan pastinya dengan bijak dan juga bertanggung jawab atas suara yang ia suarakan, gitu Bu. Belajar public speaking, kalian nggak akan nyesel. Nggak akan nyesel Bu ya. Manfaatnya banyak Bu ya. Terus skill-skill yang lain tuh ke unlock gitu ya, terbuka. Alih-alih kalian tidak pede untuk berpublic speaking, justru public speaking itulah yang nanti yang akan meningkatkan kepercayaan diri kalian. Bukan jangan takut sama public speaking Bu ya, malah public speaking itu harus wajib dimiliki berarti Bu ya, ke setiap orang, karena nanti itu bukan hanya meningkatkan skill cara berbicara, tapi meningkatkan kepercayaan diri Bu ya. Oke Ibu. Mungkin itu saja Bu ya podcast kita kali ini. Terima kasih Ibu telah hadir di podcast kami. Sama-sama. Telah sharing-sharing Bu ya. Dan mohon maaf kita mungkin mengganggu waktu Ibu pada hari ini Bu ya. Aman sih. Terima kasih teman-teman. Di podcast Bicara Bijak kita sudah membahas tadi apa-apa saja tentang public speaking, dan ternyata dari pengalaman Ibu Ninda Ahmad yang telah dikemukakan di podcast ini, banyak sekali tantangan public speaking yang ketika teman-teman ingin belajar public speaking, ketika teman-teman mau berbicara di depan umum, itu yang pertama kepercayaan dirinya harus diasah dulu, lalu kesiapan materinya, lalu bagaimana skrip itu bisa membuat kita menyampaikan materi dengan baik, itu banyak diperhatikan. Dan juga public speaking ini nanti bisa membuka skill-skill kita yang lain, nalar kritis dan lain sebagainya. Kemudian juga nanti public speaking ini bukan hanya outputnya bukan hanya menjadi MC Bu ya, bukan hanya menjadi moderator, tapi semua pekerjaan yang akan kita lakukan nantinya itu sangat membutuhkan public speaking, begitu Bu ya. Betul sekali. Oke, jadi itu saja. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat podcast dari awal sampai akhir. Semoga kita mendapatkan manfaat dari podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di Bicara Bijak selanjutnya. Terima kasih Bu.